pagi semuanya. Gimana kabarnya? Saya percaya dahsyat dan luar biasa dong. Haleluya. Pagi hari ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah Kids Emmanuel Garut. Saya percaya semua kita udah mempersiapkan diri ya. Atau masih belum ini? Kayak kasih waktu 3 detik. Kayak hitung dari sekarang untuk mempersiapkan untuk standby di depan kamera atau di depan TV yang ada. Oke ya, kayak hitung ya. 3 detik. 1, 2, 3. Oke, standby ya. Udah pada duduk semuanya ya di depan kamera yang ada atau di depan HP atau TV yang ada. Oke, pagi hari ini kita memulaikan ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya ajak adik-adik yang dikasih oleh Tuhan untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kalian berdoa dari sini ya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah memelihara kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu. Mari Engkau memberkati ibadah kami dan seluruh kami anak-anak kids yang ada yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya. Pujian penyembahan kami bawa hanya kepada-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk dulu. Dan mari kita ikuti ibadah ini dengan segenap hati kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, siap ya? Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
puji Tuhan, kembali lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Kids minggu ini. Nah adik-adik semuanya, gimana tadi pujiannya? Adik-adik bersuka cita? Coba yang bersuka cita karena Tuhan Yesus angkat tangannya. Manakah kalian lihat? Ada yang belum angkat tangan? Nah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay, adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikuti doa kakak ya. Jadi adik-adik ikuti apa yang kakak katakan, oke? Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Pastinya adik-adik semuanya udah bersemangat ya dengar firman Tuhan. Pastinya udah bersuka cita sekali ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan memberikan kepada kita misi. Tuhan memberikan kepada kita misi. Kita mau tunggu nih pesan firman Tuhan hari ini apa ya? Wah, ini pesan firman Tuhannya. Luar biasa sekali adik-adik. Adik-adik kita mau baca ya adik-adik dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Dikatakan di sana, lalu berkata kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah adik-adik semuanya, untuk kembali kita mau baca sama-sama ya ayat firman Tuhannya. Tapi kita mau sama-sama ambil Alkitab kita ya, kakak hitung 1 sampai 5. Oke, kakak juga mau ambil Alkitab ya, adik-adik kita sama-sama ambil Alkitab. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5 yang udah pegang Alkitabnya. Tolong angkat Alkitabnya. Yeay, angkat Alkitabnya dong. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik buka lagi ya dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Adik-adik yang udah bisa membaca, adik-adik baca dengan suara yang keras supaya mama papanya dengar. Nah, adik-adik baca ya, kita hitung dalam hitungan yang ketiga adik-adik baca ya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ada yang ingat gak tadi judul firman Tuhan kita apa? Ya, Tuhan memberikan kepada kita misi. Kak Gebi, misi itu apa sih? Ada yang belum tahu misi? Nah, misi itu adik-adik tugas yang harus kita laksanakan. Tugas kita apa? Memberitakan Injil. Wah, apalagi tuh Injil Kak Gebi, aku gak ngerti. Injil itu adalah kabar yang gembira, kabar yang bersuka cita. Contohnya kakak kasih gini, adik-adik menerima raport, adik-adik diberitakan bahwa adik-adik ranking 1. Adik-adik seneng gak? Nah, pasti adik-adik seneng, itu yang namanya kabar yang gembira. Nah, tapi kita sebagai anak-anak sekolah minggu GPDI Immanuel Garut, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, maka tugas kita yaitu memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar ada 3 kabar baik yang perlu kita beritakan. 3 kabar baik yang perlu kita beritakan. Yang pertama, Tuhan telah menanggung dosa-dosa kita. Apa yang pertama? Tuhan telah menanggung dosa-dosa kita. Nah adik-adik semuanya, pernah nggak sih adik-adik melakukan satu kesalahan yang adik-adik nggak sengaja? Contohnya nih, adik-adik lagi main bola nih, tiba-tiba adik-adik tendang bola, terus adik-adik bolanya itu kena jendela mama. Wah pastinya adik-adik udah gemeteran nih, aduh gimana ya nanti kalau dihukum gimana ya? Apakah adik-adik memilih untuk jujur atau berbohong? Nah bagus, pasti adik-adik memilih untuk jujur. Kenapa? Karena kalau misalnya jujur sama mama paling cuman diomelin, paling beratnya tuh paling dicubit.
Nah, kalau misalnya kita berbohong, berarti kita berdosa lagi adik-adik. Berdosa sama mama, berdosa sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu nggak sih hukuman dosa itu apa? Ada yang ingat nggak firmannya Cici Fani apa ya? Hukuman dosa itu apa? Ya, betul sekali, maut. Maut itu kematian adik-adik, kematian yang kekal. Wah, adik-adik pastinya takut banget ya dengan kematian yang kekal, adik-adik ngeri ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik kita beruntung karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, di mana kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasihnya Tuhan? Nah, yaitu kita harus melakukan sebuah misi, yaitu kita harus memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa Tuhan telah menanggung setiap dosa-dosa kita. Poin yang kedua yaitu kabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Kabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada yang berpikir, tapi kan Kak Gebi, saya kan nggak bisa berkhotbah seperti kakak-kakak Sekolah Minggu GPD Immanuel Garut. Adik-adik nggak perlu melakukan khotbah-khotbah seperti kakak-kakak yang sekarang ini kakak lakukan. Tetapi adik-adik cukup untuk, pasti adik-adik punya yang namanya Facebook, Instagram, dan TikTok kan. Nah di sana itu adik-adik bisa memberitakan bahwa Tuhan Yesus kita itu udah hidup loh. Tuhan Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa kita dan sekarang dia sudah hidup. Tuhan Yesus itu sudah menang. Nah adik-adik itu adalah kabar sukacita yang harus kita beritakan kepada semua orang. Kita memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita, Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus kita itu sudah menang. Tuhan sudah hidup. Dan itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Oke adik-adik, kita lanjut pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Apa tadi poin yang ketiga? Ya, Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Benar sekali adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Aku bingung nih. Di mana ya? Kak, kok kelihatannya bersedih gitu ya? Kakak kebingungan kenapa? Gini loh, saya mau cari GPD Immanuel Garut. Nggak ketemu, sudah cari di Google Maps juga nggak ketemu. Di mana ya? Oh, aku tahu Kak GPD Immanuel Garut itu di mana. Nah, jadi Kakak dari sini lurus-lurus terus. Nah, belokan pertama sebelah kanan ya Kak, sebelah kanan bukan sebelah kiri loh, sebelah kanan. Nah 500 meter dari situ Kakak udah nyampe tuh di GPD Immanuel Garut, oke? Oke. Oh Kakak mau sekolah minggu juga ya Iya. hari ini, wah puji Tuhan. Nah jadi ini belum terlambat Kak, bentar lagi sih mulai sekolah minggunya. Oke. Jadi Kakak lurus-lurus terus belok ke kanan ya Kak, oke? Oke, terima kasih ya Kak Gaby. Makasih, dadah. Wah adik-adik semuanya, tadi pas pertama kali kakak itu lagi nyari jalan, kakak itu agak kebingungan. Nah tapi setelah kakak memberitahukannya, dia udah bersuka cita. Nah begitupun dengan mungkin ada teman-teman kalian nih yang setiap hari tuh kerjanya tuh marah-marah aja. Setiap kali ketemu orang tuh marah-marah aja. Bahkan mereka mungkin mau mengenal siapa sih Tuhan itu, gimana sih caranya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tapi nggak ada yang mau ngasih tahu mereka. Nah itu adalah tugas adik-adik. Tugas adik-adik tadi itu seperti kakak, yaitu memberitahukan begini loh jalan menuju ke Tuhan. Mungkin ada adik-adik yang berpikir, tapi kan Kak Gaby saya itu masih kecil, saya nggak tahu. Nah adik-adik ajak-ajak aja tuh teman-teman kalian untuk ikut sekolah minggu online di GPD Immanuel Garut. Supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan sukacita. Nah Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya kita ke surga. Apa sih ekspektasi adik-adik atau apa sih yang menjadi pemikiran adik-adik tentang surga itu? Apa? Ya, ada yang mengatakan bahwa di surga itu semuanya serba putih. Di surga itu ada yang orang sudah bersuka cita, orang bergembira. Nah adik-adik pasti adik-adik semuanya pengen tuh teman-teman kalian tuh merasakan juga yang namanya sukacita, bergembira, tidak ada lagi yang menangis, tidak ada lagi yang bersedih. Nah maka daripada itu adik-adik semuanya harus melakukan yang namanya pelayanan untuk mengabarkan kabar baik kepada teman-teman, kepada mama papa di rumah, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dikatakan tadi bahwa kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang tidak terkecuali adik-adik. Nah maka daripada itu adik-adik,
kita pada hari ini juga akan mendengarkan sebuah cerita. Jadi adik-adik semuanya tetap duduk di tempat, jangan kemana-kemana. Jadi adik-adik tetap standby di depan televisi, oke? Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang si Blacky dan Bom Bom. Blacky dan Bom Bom ini adalah 2 ekor anjing yang bersahabat dari mereka kecil. Nah tapi adik-adik, Blacky dan Bom Bom ini mempunyai tuan yang namanya Pak Sharp. Nah Pak Sharp ini adik-adik galak banget, tahu adik-adik, mereka tuh Pak Sharp ini sering mukulin mereka. Nah apalagi Pak Sharp ini sering bawa mereka itu ke pelatihan anjing, ke sekolah anjing-anjing gitu adik-adik. Jadi Pak Sharp ini serta pelatih-pelatihnya ini sering mukulin mereka. Tapi adik-adik karena si Blacky ini makannya banyak, nah maka adik-adik si Blacky ini dipindahkan ke Animal Heaven. Nah adik-adik semuanya, tapi pas Blacky pindah ke sana, Blacky itu sedih adik-adik. Dia sering memikirkan, wah gimana ya keadaan si Bom Bom di sana. Dia pasti sering kelaparan, dia pasti sering dipukulin sama Pak Sharp. Pasti dia sering dimarahin sama pelatih-pelatih di sana. Nah dengan rasa kasihannya si Blacky adik-adik, dia akhirnya dengan diam-diam lari melalui jaring-jaring yang ada di tempat dia dititipkan, yaitu di Animal Heaven. Nah, dia lari cepet-cepet, lalu dia lari ke kota adik-adik dan dia menemukan sekolah anjing di mana dia tempat berlatih dulunya. Nah, dengan diam-diam dia masuk nih karena dia lihat, wah lagi waktunya istirahat nih. Dia masuk diam-diam dan dia lihat nih, dia perhatikan, mana ya si Bom Bom? Aduh, kok Bom Bom gak ada ya? Nah, dia sementara mencari-cari adik-adik, akhirnya dia bertemu dengan Sik-Sik. Sik-Sik ini temannya si Blacky dan Bom Bom dulu waktu sekolah. Terus dia manggil, Sik-Sik, Sik-Sik, sini aku mau nanya, kamu ada lihat si Bom Bom gak? Terus kata si Sik-Sik, enggak tuh, aku enggak lihat, dia hari ini kayaknya enggak masuk. Nah dengan bersedih hati dia bilang gini, aduh gimana ya, aku tuh pengen ngajak dia untuk ke tempat aku. Soalnya di sana itu kita makannya tuh banyak, terus kita bisa tidur-tidur, kita bisa main-main, kita tuh seneng-seneng banget tahu di sana. Sik-Sik kamu mau ikut enggak? Sik-Sik akhirnya juga berminat nih adik-adik, wah tertarik banget nih denger, wah enak banget ya di sana, nggak sama di sini, sering dimarah-marahin, sering dipukulin. Nah adik-adik maka daripada itu Sik-Sik tuh udah tertarik ya, akhirnya mereka bersepakat untuk ikut bersama dengan Blacky ke Animal Heaven. Nah akhirnya si Blacky mengatakan kepada Sik-Sik, Sik-Sik kita cari yuk si Bom Bom supaya kita pergi sama-sama. Mereka sementara mencari, berjalan, tiba-tiba adik-adik mereka di pertengahan jalan ada anjing yang galak banget. Ada 2 pitbull nih yang cegat mereka. Heh, kalian mau kemana? Si pitbull ini udah mau gigit mereka berdua, mereka udah ketakutan, aduh jangan gigit kami. Dengan keberaniannya adik-adik si Blacky bilang gini, stop! Kami nggak jahat, kami itu justru mau ajak kalian ikut ke tempat aku. Di sana itu kita bisa makan enak, di sana itu kita bisa tidur dengan nyaman. Di sana itu kita juga nggak dimarah-marahin. Kalian mau nggak ikut aku? Daripada kalian tinggal di jalanan, kalian nggak bisa makan seenaknya. Wah, 2 pitbull ini tertarik adik-adik. Wah, enak juga nih di sana. Nah akhirnya adik-adik 2 pitbull ini ikut bersama dengan mereka. Nah akhirnya berapa orang yang dibawa oleh si Blacky? Ya ada 3 anjingnya akhirnya yang dibawa si Blacky, ada Sik-Sik dan 2 anjing pitbull lagi. Sementara mereka berjalan akhirnya si Blacky itu mengetahui kan di mana rumahnya Pak Sharp. Dia sedang bersembunyi di semak-semak bersama teman-temannya sambil nengok-nengok. Wah kayaknya Pak Sharp lagi mau keluar nih. Nah dengan bergegas adik-adik Blacky langsung pergi ke kandang mereka. Dia ingat banget tuh kandang mereka di mana tuh, di belakang rumah tepatnya. Dia lihat Bom Bom di sana udah lemes banget adik-adik, udah kurus, mukanya udah aduh kesakitan, kecapean gitu ya adik-adik. Terus dia manggil, Bom Bom, Bom Bom. Terus Bom Bom cuman lihat-lihat doang adik-adik. Terus dia panggil lagi, Bom Bom, Bom Bom. Terus Bom Bom bilang gini, Blacky kamu ngapain kesini? Nanti kamu dimarahin Pak Sharp lagi. Terus si Blacky bilang gini, Bom Bom, aku tuh mau ngajak kamu ke tempat aku yang
baru, di mana di sana itu kita bisa makan enak, bisa tidur-tiduran, kita nggak dimarah-marahin tahu. Terus kata Bom Bom, iya aku pengen ke sana, aku udah nggak mau lagi sama Pak Sharp, soalnya dia sering mukulin aku, dia sering nggak kasih makan aku. Nah dengan bergegas adik-adik, si Blacky ini langsung buka pagarnya si Bom Bom, lalu mereka lari-lari dan akhirnya mereka pergi bersama-sama ke Animal Heaven. Nah jadi ada berapa orang yang dibawa oleh Blacky, ada berapa? Ya betul, ada 4. Jadinya ada si Bom Bom, Sik-Sik, dan 2 anjing pitbull. Nah adik-adik, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah adik-adik, terkadang itu ya, orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang suka galak-galak sama kita, mereka itu belum kenal Tuhan Yesus. Karena mereka belum merasakan yang namanya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Maka daripada itu, itulah yang menjadi tugas adik-adik, itu yang menjadi misi adik-adik, yaitu memperkenalkan Tuhan ke semua orang. Makanya adik-adik jangan pernah lalai akan tugas adik-adik ya, di mana adik-adik harus tetap memberitakan Tuhan Yesus. Nah puji Tuhan adik-adik, demikianlah cerita kita. Dan adik-adik, ada ayat hafalan loh minggu ini. Ayat hafalannya itu terdapat dalam Roma 10 ayat 13. Adik-adik catat ya, terus adik-adik rekam dan kirim ke Ci Ivana ya. Oke adik-adik, Roma 10 ayat 13. Kakak bacakanlah. Ya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah pastinya adik-adik semua mau kan teman-teman kalian diselamatkan. Nah tapi kalian harus memiliki tugas, yaitu memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai anak-anak yang selalu memberitakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Agar Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami merasakan sukacita, merasa bergembira di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menolong kami untuk menyebarluaskan nama-Mu Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Dadah. Pasal 16 ayat ke-17 berbunyi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal 16 ayat yang ke-17 berbunyi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal 16 ayat yang ke-17 berbunyi, menjauhi kejahatan itulah orang jujur. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal pasal 16 ayat yang ke-17 berbunyi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Amsal 16 ayat yang ke-17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Terima kasih. Mau menjadi anakmu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku
Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan biarlah kita menjadi anak-anak yang luar biasa yang membawa misinya Tuhan. Oke? Mari kita menjadi anak-anak yang luar biasa yang membawa misinya Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, sehingga orang lain diberkati seperti kita juga telah menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang luar biasa yang memberitakan misinya Tuhan kepada banyak orang. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sepanjang ibadah kami Tuhan telah memberkati, dan biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan menjadi bagian anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh keluarga anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami dan kami percaya Engkau Allah terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jauhi kerumunan, dan tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke? Biar kita tetap terlindungi dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. See you.